Wang Lin menatap Liuan dengan senyum tipis. Tatapannya begitu tajam, seolah bisa membaca niat terdalam di hati pria itu. Sadar sedang dinilai, Liuan tidak panik. Ia justru bersikap tenang dan berkata dengan jujur. Senior pasti heran mengapa junior tidak mengambil sendiri harta di tanah terlarang tersebut. Sebenarnya, junior memiliki peta kuno yang mencatat wilayah terlarang itu sebelum alam surgawi guntur runtuh. Junior yakin bisa melacak lokasinya, dan 70% optimis mampu membongkar segel pembatasan di sana. Di dalam tanah terlarang itu terdapat alat asal yang masih utuh sempurna. Jika berhasil, senior boleh mengambil setengahnya. Melihat kecerdasan Liuan, Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk setuju. Namun, ia bertindak waspada. Sebelum wanita bermarga Ge di samping Liuan sempat protes, Wang Lin mengayunkan tangan kanannya. Ia secara paksa menarik 3 inci jiwa esensi wanita itu dan menyegelnya ke dalam bola cahaya sebagai jaminan keamanan. Di sisi lain, Liuan yang melihat hal tersebut merasa ngeri dalam hati. Orang ini sangat cerdik. Ia sengaja mengunci jiwa Nyonya Ge karena tahu nyawaku dikendalikan oleh keluarga Ge. Dengan memegang jiwa wanita ini, ia otomatis mengendalikan kami berdua. Setelah itu, Wang Lin juga menegaskan bahwa ia tertarik dengan cara Liuan menyembunyikan formasi pembatasan. Tanpa membuang waktu, Liuan langsung mengukir metodenya ke dalam sebuah batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Saat memindainya dengan kesadaran ilahi, alis Wang Lin sempat berkerut. Metode Liuan sangat aneh dan sangat berbeda dengan ilmu pembatasan dewa yang ia pelajari dan memicu tumpang tindih visual yang membuat benaknya berguncang. Sadar ada hal yang familiar namun belum bisa ia pecahkan, Wang Lin menyimpan batu giok itu dan segera menyuruh mereka untuk memimpin jalan. Dalam sekejap, mereka bertiga terbang membelah langit. Sepanjang jalan, Wang Lin tetap menaruh curiga kepada Liuan karena mungkin saja ia sudah merencanakan pertemuan ini sejak awal. Namun, bagi Wang Lin, segalanya sederhana. Jika Liuan berani menjebaknya, ia tinggal membunuh mereka berdua. Di sisi lain, Nyonya Ge memendam kebencian mendalam kepada Liuan karena mengira kegagalan formasi pria itu yang memicu petaka hingga hantu surgawi miliknya dirampas dan jiwa asalnya disandera oleh Wang Lin. Liuan yang menyadari kemarahan wanita itu sengaja terbang mendekat dan mengirim transmisi suara rahasia yang telah dibungkus sihir pembatasan agar tidak terdengar oleh Wang Lin. Nyonya Ge, orang ini menyandera jiwamu karena ia tahu aku dikendalikan oleh keluargamu. Tapi tenang saja, aku pasti akan mencari cara untuk merebut kembali jiwamu. Transmisi penuh ketulusan itu berhasil meredakan amarah Nyonya Ge dan membuatnya kembali percaya pada Liuan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di tepi pecahan benua yang berbentuk zigzag tak beraturan, layaknya daratan yang sengaja dicabik paksa oleh sepasang tangan raksasa. Di bawah mereka hanyalah kehampaan tak berujung. Namun, hal yang menarik perhatian Wang Lin adalah rangkaian petir raksasa yang membentang dari tepi pecahan ini memanjang hingga menembus kegelapan ruang angkasa, bagai untaian rantai besi raksasa yang berkarat. Rantai-rantai petir inilah yang menahan dan menghubungkan seluruh pecahan fragmen alam surgawi guntur yang runtuh agar tetap menyatu dan tidak saling menjauh. Wang Lin kemudian bertanya bagaimana cara menyeberangi rantai petir itu. Mendengar pertanyaan Wang Lin, Liuan langsung menebak bahwa ini adalah kunjungan pertama Wang Lin ke alam surgawi guntur. Setelah itu, ia berkata dengan hormat bahwa kunci untuk menyeberangi rantai petir itu ada pada Nyonya Ge. Nyonya Ge mendengus dan mengeluarkan sebuah pedang besi hitam yang tampak sangat biasa. Ia menggigit lidahnya untuk memuntahkan esensi darahnya dan menggambar sebuah simbol kuno pada bilah pedang. Simbol serupa juga berkilat di antara alisnya sebagai simbol pelindung. Dalam sekejap, pedang besi itu bergetar dan memancarkan lingkaran cahaya pelindung. Saat lingkaran cahaya itu muncul, mata Liuan berkilat dan menunjukkan secercah kegembiraan emosional yang luar biasa. Namun, ia buru-buru menyembunyikannya dan melompat naik berdiri tepat di ujung tajam bilah pedang dengan posisi tubuh membelakangi Wang Lin. Melihat posisi kaki Liuan dan cara pedang itu bereaksi, kilat mendadak melintas di mata Wang Lin. Ia menyipitkan matanya dan menyadari ada sesuatu yang sangat tidak biasa dari teknik penyeberangan kuno yang sedang digunakan oleh kedua orang di hadapannya ini. Ia memiliki firasat aneh saat kaki Liuan mendarat di pedang besi hitam. Pria itu seolah telah menyatu sepenuhnya dengan pedang. Namun, Wang Lin segera menarik kembali kesadaran ilahinya dan melangkah maju memasuki kekosongan ruang angkasa di mana gemuruh petir langsung melonjak berkali-kali lipat. Nyonya Ge membatin sombong bahwa pedang besi pusaka keluarganya memang tiada tanding dalam menahan petir. Pedang itu meluncur stabil menyusuri rantai petir. Namun, posisi berdiri Liuan di ujung bilah pedang terus membuatnya merasa tidak nyaman. Karena tidak bisa menyebarkan kesadaran ilahi di area hampa ini,
Nyonya Ge sempat mengira mereka telah kehilangan Wang Lin. Begitu ia menoleh ke belakang, matanya terbelalak ngeri. Ia melihat Wang Lin sedang berjalan santai di atas rantai petir alami. Jubah putihnya berkibar seolah sedang melintasi tanah datar. Aliran petir yang merambat di tubuhnya justru terserap masuk dan memulihkan jiwa asalnya. Walau sempat memicu gelombang petir mencolok di awal karena tubuhnya sedang beradaptasi, kilatan guntur itu kini telah menghilang sepenuhnya. Di ujung pedang, Li Yuan memandang Wang Lin dengan takjub karena bisa berjalan langsung di atas rantai guntur antar dimensi dengan tubuh aslinya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan sebelum akhirnya kembali memasang wajah datar. Sementara itu, Wang Lin terus mengamati gerak-gerik pasangan itu sepanjang jalan. Ia makin yakin bahwa status Li Yuan yang disandera oleh keluarga Ge sebenarnya adalah bagian dari rencana tersembunyi pria itu sendiri, mengingat reaksi emosional Li Yuan terhadap pedang besi kuno tersebut. Tak terasa, 2 bulan telah berlalu tanpa bertemu satu pun kultivator lain. Keheningan itu mendadak pecah saat getaran dahsyat merambat dari arah depan. Sepanjang rantai petir memercikan aliran listrik liar ke segala arah. Perisai pelindung pedang besi hitam mulai berkedip-kedip karena hendak pecah. Hal itu membuat Nyonya Ge panik. Di sisi lain, Wang Lin juga mengerutkan kening karena merasakan firasat buruk dari getaran tersebut. Dengan panik, Li Yuan menyuruh Wang Lin untuk melihat ke arah kiri sembari menunjuk ke kegelapan, di mana kilatan cahaya serupa tampak berguncang hebat. Ia menyadari bahwa jika guncangan ini merusak sebagian besar rantai petir di wilayah ini, sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di depan. Nyonya Ge yang ketakutan menyarankan agar mereka kembali saja, karena leluhurnya pernah berkata, jika rantai pembawa pecahan benua berguncang sehebat ini, tandanya 2 pecahan daratan akan runtuh. Namun, Wang Lin yang menyadari sudah terlambat untuk mundur memaksa mereka untuk terus maju dan memeriksanya. Tanpa membuang waktu, ia langsung melesat cepat mendahului mereka berdua. Melihat kecepatan Wang Lin meningkat drastis, Li Yuan semakin kagum karena menyadari Wang Lin benar-benar menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Sementara itu, Wang Lin mendadak menghentikan langkahnya di udara. Di hadapannya, lautan kabut tebal yang dipenuhi energi spiritual surgawi membentang tak terbatas hingga memblokir seluruh jalan. Begitu pedang besi hitam menyusul, Li Yuan langsung berseru bahwa itu adalah formasi pembatasan. Tanpa membuang waktu, Wang Lin segera menyuruh Li Yuan untuk memecahkan formasi itu. Li Yuan memeriksa kabut tersebut menggunakan kompas kuno miliknya. Detik berikutnya, kompas di tangannya mendadak hancur menjadi debu akibat tekanan energi yang terlalu besar. Aku tidak yakin senior, ini bukan pembatasan tunggal, melainkan gabungan dari banyak formasi tingkat pertengahan dewa yang memanfaatkan petir murni alam ini sebagai fondasi, serta menggunakan 9.999 roh sebagai mata formasinya. Ini adalah formasi pemurnian besar yang sanggup meleburkan apapun di dunia, ungkap Li Yuan dengan ekspresi serius. Tepat setelah penjelasan itu selesai, sebuah tawa lepas terdengar menggema dari balik kabut. Sesosok pria tua misterius berjalan keluar dari kegelapan sembari menggenggam seutas ujung rantai petir raksasa di tangannya. Begitu sampai di luar, ia mengatakan bahwa bertemu di tempat ini membuktikan bahwa mereka memang berjodoh. Ia juga berkata dirinya baru saja berniat mencari Wang Lin, tapi dia malah mengantarkan nyawa sendiri ke sini. Melihat seutas rantai petir raksasa bisa digenggam begitu saja dengan tangan kosong oleh pria tua itu, pupil mata Wang Lin menyusut drastis, hatinya dipenuhi kewaspadaan tinggi. Karena tubuh dan jiwa asalnya terbuat dari elemen petir, ia tahu betul betapa mematikannya energi rantai tersebut. Namun, pria tua alias Yan Lazy itu malah memperlakukannya seperti tali biasa. Wang Lin tidak bisa menebak tingkat kultivasi orang itu, tetapi ia tahu kekuatannya sudah berada di puncak yang tak terbayangkan. Ia perlahan mundur beberapa langkah lalu melirik ke arah Li Yuan karena mengira dialah orang yang ditakdirkan oleh Yan Lazy. Di sisi lain, Li Yuan juga terkejut saat melihat reaksi waspada Wang Lin. Ia segera menunduk hormat dan bertanya dengan hati-hati siapakah orang yang dimaksud oleh senior itu. Yan Lazy perlahan berjalan keluar dari kabut dan mengabaikan Li Yuan. Ia menunjuk ke arah Wang Lin dan mengatakan dia adalah orang yang berjodoh dengannya. Melihat itu, Wang Lin perlahan berkata, "Aku belum pernah bertemu senior sebelumnya. Bagaimana mungkin kita berjodoh?" Yan Lazy terkekeh dan mengingatkan bahwa siapapun yang berhasil menjebol labirin bawah tanah buatannya akan berjodoh dengannya. Mendengar itu, Wang Lin tersentak kaget. Ia akhirnya paham siapa dalang di balik jebakan itu. Jadi, senior yang merancang semua itu. Apa tujuan senior? Namun, Yan Lazy membentak Wang Lin karena bertanya terlalu banyak. Ia kemudian mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap Wang Lin. Melihat bahaya mendekat, Wang Lin langsung melesat mundur sekuat tenaga.
Melawan musuh sekuat ini adalah bunuh diri. Satu-satunya pilihan hanyalah kabur. Namun, Yan Lazy hanya tersenyum jenaka. Begitu telapak tangannya terbuka, wilayah radius 5 km mendadak terkunci oleh tekanan energi asal yang luar biasa besar. Wang Lin seketika kaku tak bisa bergerak seolah terkena mantra stop. Dalam kondisi kritis itu, Wang Lin menggigit lidahnya dan menelan darah esensinya sendiri demi memicu mantra pelarian yang pernah ia pelajari di tanah roh iblis. Begitu aliran darah internalnya berputar cepat, belenggu energi itu terlepas dan tubuh Wang Lin lenyap seketika lalu muncul kembali di kejauhan untuk lanjut melarikan diri tanpa menoleh lagi. Yan Lazy yang melihatnya sedikit terkejut lalu tersenyum tertarik. Ia memuji Wang Lin karena berani menggunakan mantra pelarian yang menguras energi tubuh itu. Kali ini, Yan Lazy menjadi lebih serius. Ia mengarahkan telapak tangannya ke arah kekosongan untuk mengerahkan 20% kekuatannya, lalu berteriak pelan. Seketika ruang hampa di sekitarnya terdistorsi dan berputar balik. Pandangan Wang Lin mendadak kabur. Begitu kesadarannya pulih, ia syok mendapati dirinya kembali berdiri tegak hanya berjarak 30 kaki di depan Yan Lazy, dengan posisi tubuh yang masih berpose sedang berlari. Keringat dingin langsung membanjiri dahi Wang Lin. Ia menyadari sihir pembalik ruang ini sudah jauh di luar batas kekuatannya. Di sisi lain, Yan Lazy menggoda Wang Lin dengan bertanya mengapa ia tidak lanjut melarikan diri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk dengan sangat hormat. Junior tidak tahu apa kemauan senior, tetapi kultivasi junior terlalu rendah untuk bisa memenuhi ekspektasi senior. Namun, Yan Lazy segera melirik tas penyimpanan Wang Lin. Tidak masalah, kau memang tidak bisa membantuku, tapi binatang guntur di dalam tasmu itu bisa. Aku pinjam sebentar, nanti akan kukembalikan. Wang Lin menghela napas pasrah. Karena tidak bisa menolak, ia menepuk tas penyimpanannya. Begitu binatang guntur bertanduk perak miliknya keluar, makhluk itu langsung gemetar ketakutan dan pasrah saat ditarik ke pelukan Yan Lazy. Bagus sekali, ternyata binatang guntur bertanduk perak. Bocah, tenang saja, aku tidak hanya mengambil milikmu. Semua utusan dari kuil guntur surgawi yang membawa makhluk ini juga akan kupinjam. Melihat peliharaannya dibawa pergi, Wang Lin memberanikan diri berteriak. Dengan tingkat kultivasi senior yang begitu tinggi, bagaimana bisa senior merampas milik junior begitu saja tanpa kompensasi? Yan Lazy segera menghentikan langkahnya, lalu berbalik menatap Wang Lin dengan pandangan kagum sekaligus geli. Kau minta ganti rugi? Menarik, benar juga. Aku tidak boleh meminjamnya cuma-cuma. Ia mengamati tubuh Wang Lin. Kultivasimu berantakan sekali. Tubuh guntur dan jiwa asal guntur, kombinasi apa ini? Biar ku bantu merapikannya. Yan Lazy segera mengumpulkan debu kosmik di tangannya menjadi sebuah bola cahaya murni dan meniupkan seberkas energinya ke dalam bola tersebut, lalu melemparkannya. Bola cahaya itu melesat terlalu cepat hingga langsung menembus masuk ke dalam dada Wang Lin. Setelah itu, Yan Lazy mengibaskan lengan bajunya yang lebar sambil tertawa lepas. Kalian tidak akan bisa menembus formasi kabut ini sendiri, biar kuantar sekalian. Seketika, hembusan angin dahsyat menggulung tubuh Wang Lin, Li Yuan, dan Nyonya Ge. Angin itu melemparkan mereka melesat menembus lautan kabut dengan kecepatan yang sangat ekstrim hingga tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Di sisi lain, Yan Lazy sempat melirik pedang besi hitam milik Nyonya Ge yang ikut terbang. Ia merasa pedang besi itu terasa agak familiar, namun ia memilih untuk melupakannya karena urusannya jauh lebih penting. Ia kemudian menatap binatang guntur di tangannya sambil tersenyum puas. Ia yakin setelah memasang beberapa mantra, binatang ini pasti kuat untuk menarik rantai petir. Namun sesaat sebelum melangkah pergi, Yan Lazy mendadak menoleh ke arah hilangnya Wang Lin dan bergumam dengan cemas mengingat seberapa banyak energi yang dimasukkan ke dalam bola cahaya itu. Ia berharap Wang Lin tidak mati. Karena jika Wang Lin selamat, berarti dia memang benar-benar jodohnya. Setelah itu, ia melangkah maju dan lenyap tanpa jejak. Sementara itu, pandangan Wang Lin kabur dan tubuhnya terhempas mendarat di tanah. Li Yuan mendarat 100 kaki dari sana dengan wajah pucat pasi. Sementara Nyonya Ge, wajahnya sama sekali tidak menyisakan darah, dan ia langsung muntah-muntah akibat tidak kuat menahan kecepatan ekstrim dari Yan Lazy. Begitu menginjak tanah, Wang Lin langsung dihantam rasa sakit yang luar biasa dahsyat dari dalam dadanya. Bola cahaya pemberian Yan Lazy meledak di dalam tubuhnya dan memicu hawa panas ekstrim yang membakar organ-organnya, bagai menelan batu bara yang membara. Tubuhnya bergetar hebat menahan siksaan itu. Di sisi lain, Li Yuan segera mengatur napas. Matanya berkilat memperhatikan Wang Lin yang tampak sedang menahan rasa sakit membakar dari dalam tubuhnya. Melihat kondisi Wang Lin melemah, niat licik dan kejam mendadak muncul di hati Nyonya Ge.
Ia menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebilah belati hitam kuno yang diselimuti bayangan hantu. Belati warisan keluarganya ini sangat beracun bagi tubuh dan hantu di dalamnya mampu merusak jiwa asal. Merasa ini kesempatan sekali seumur hidup, ia menggigit gigi dan bersiap melangkah maju untuk menikam Wang Lin. Namun tepat pada saat itu, Wang Lin mendadak membuka mata. Sepasang matanya kini menyala dipenuhi kobaran api merah yang mengerikan. Ia menatap dingin ke arah Nyonya Ge dan menyindir dengan suara serak. "Belati yang bagus, apa kau berniat memberikannya kepadaku?" Nyonya Ge seketika membeku. Rasa takut yang amat sangat mencengkeram jiwanya hingga ia gemetar dan spontan mundur beberapa langkah. Ia terpaksa mengiyakan perkataan Wang Lin dan buru-buru melempar belati itu ke tanah. Wang Lin memejamkan mata sejenak untuk mengembalikan kesadarannya, lalu mengulurkan tangan kanannya. Belati hitam itu segera melayang ke genggamannya. Setelah memeriksanya, ia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Meskipun bola cahaya Yan Lazy menempatkan Wang Lin dalam krisis rasa sakit yang bisa membuat orang gila, ia menyadari hal mengejutkan. Pembakaran ini sama sekali tidak merusak fondasinya, melainkan justru memurnikan sisa-sisa kotoran di tubuhnya. Tingkat kultivasinya perlahan-lahan merangkak naik hingga mendekati gerbang pembatas untuk keluar dari langkah pertama. Berkat keteguhan mentalnya yang telah ditempa selama 1000 tahun, Wang Lin mampu menyembunyikan rasa sakit luar biasa itu. Di permukaan, wajahnya kembali tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia segera bertanya kepada Li Yuan apakah pecahan benua ini adalah tempat yang dimaksud. Li Yuan membungkuk hormat sembari mencoba menyembunyikan kilatan matanya. "Senior, junior belum berani memastikan. Kita harus pergi ke pusat pecahan ini terlebih dahulu untuk mengamati situasi." Wang Lin mengangguk dan mempersilahkan Li Yuan untuk memimpin jalan diikuti Nyonya Ge, yang kini terus berjalan dalam ketakutan karena merasa sepasang mata penuh niat membunuh milik Wang Lin selalu mengawasi punggungnya. Wang Lin sengaja membiarkan wanita itu hidup karena ia tahu Nyonya Ge adalah kunci untuk mengendalikan Li Yuan. Sembari terbang mengikutinya, Wang Lin memutuskan untuk tidak lagi menahan rasa sakit tersebut. Ia justru membiarkan hawa panas itu meledak di dalam tubuhnya demi mempercepat proses pemurnian tubuhnya. Jika dilihat dari jauh, tubuh Wang Lin kini tampak diselimuti kobaran api samar dengan bunyi gemeretak otot yang sedang ditempa ulang. Sementara itu, Li Yuan yang terbang di depan tidak menoleh. Namun, sebuah simbol pembatasan kuno berkedip di antara alisnya. Melalui mantra itu, ia bisa melihat dengan jelas bahwa tubuh Wang Lin sedang berevolusi secara ekstrem. Ia menyadari kultivasi Wang Lin meningkat terlalu cepat. Ia tidak boleh membiarkannya benar-benar menembus tahap ilusori Yin sebelum tiba di lokasi, atau rencananya bisa berantakan. Setelah itu, Li Yuan segera memacu kecepatannya. 1 bulan kemudian, mereka tiba di pusat pecahan benua. Setelah mencocokkan kondisi geografis dengan peta di ingatannya, Li Yuan mengangguk. "Aku sudah menentukan lokasi tepatnya setelah membandingkan 2 pecahan daratan ini. Tempatnya bukan di sini, melainkan jauh di sebelah timur." Mendengar itu, Wang Lin segera memerintahkannya untuk memimpin jalan. Mengetahui waktu makin sempit, Li Yuan tidak lagi mengulur waktu. Mereka melesat cepat ke ujung timur daratan dan kembali menyeberangi rantai-rantai petir raksasa untuk menembus kehampaan ruang angkasa. 3 bulan berlalu dengan cepat, mereka telah melewati 4 pecahan benua lainnya. Pada hari itu, Li Yuan menghentikan langkahnya dan menatap sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi di hadapan mereka. Secercah kegembiraan yang sangat dalam berkilat di matanya. Ia menegaskan bahwa mereka telah sampai, dan gunung itu adalah tempat yang dimaksud. Wang Lin memandang gunung yang puncaknya menembus awan dan memancarkan aura kuno tersebut. Petir perak menggelegar di sepanjang puncak sehingga menciptakan pemandangan yang mencekam. Di sampingnya, wanita bermarga Ge menatap gunung itu dengan ketakutan yang mendalam. Ingatannya tiba-tiba meledak saat melihat punggung Li Yuan. Ia menyadari sosok itu sangat mirip dengan legenda rahasia di keluarganya. Li Yuan berbalik dan memberikan tatapan penuh arti yang membuat wanita itu terdiam. Li Yuan menjelaskan bahwa gunung tersebut dipenuhi batasan kuno yang jarang bisa ditembus oleh kultivator luar. Wanita bermarga Ge akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa kedatangan Li Yuan ke keluarganya adalah rencana agar ia bisa dibawa ke alam surgawi guntur. Karena sikap leluhur mereka, ia paham bahwa daerah ini adalah zona terlarang bagi keluarga Ge, dan dirinya dikirim ke sini sebagai bentuk pengorbanan penebusan dosa masa lalu. Ia menduga Li Yuan berjanji membawa kembali jiwanya hanya karena ritual pengorbanan tidak akan berhasil jika jiwanya tidak utuh. Sementara itu, Wang Lin yang sejak awal mengamati perubahan emosi wanita bermarga Ge dan gerak-gerik Li Yuan langsung menyimpulkan bahwa ia sedang dijebak. Li Yuan sengaja memancingnya menggunakan keahlian batasan agar Wang Lin muncul dan membantunya. Menyadari hal itu,
niat membunuh Wang Lin langsung bangkit dengan tajam. Liyuan yang menyadari perubahan aura itu berhenti bergerak. Tanpa berbalik, ia mengakui bahwa mempertemukan diri dengan Wang Lin adalah bagian dari takdir dan rencananya. Ketika Wang Lin dengan dingin bertanya, ada apa di puncak gunung? Liyuan menjawab dengan penuh kemurungan bahwa mendiang gurunya berada di sana. Sikap Liyuan berubah drastis menjadi lebih arogan. Ia memperingatkan bahwa dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, ia tidak akan bisa meninggalkan gunung tersebut tanpa izin darinya. Mendengar ancaman itu, Wang Lin dengan tenang membalas bahwa ia memahami dasar-dasar dari pembatasan 18 plum. Pernyataan ini mengejutkan Liyuan. Untuk membuktikannya, Wang Lin menggerakkan penjaga surgawi yang langsung menghantam ruang kosong di belakang mereka hingga menciptakan pusaran portal yang terhubung langsung ke jalan keluar. Tindakan ini membuktikan bahwa pembatasan Liyuan tidak mampu mengurung Wang Lin. Meskipun Liyuan terkejut melihat kekuatan boneka tersebut, ekspresinya tetap tenang dan ia masih percaya diri boneka itu saja tidak akan cukup. Namun, Wang Lin tidak memberi kesempatan. Ia langsung melepaskan sinar terakhir dari energi pedang Ling Tianhou. Di bawah kendali tingkat kultivasinya yang telah meningkat, energi pedang itu melesat secepat kilat dan berhenti tepat beberapa inci di depan dahi Liyuan. Karena ancaman kematian ada di depan mata, Liyuan terpaksa menyerah. Ia membuka mata dan menyadari bahwa Wang Lin sengaja memamerkan kartu asnya bukan untuk membunuh, melainkan untuk melakukan negosiasi ulang karena menganggap imbalan yang ditawarkan sebelumnya terlalu kecil. Liyuan yang cerdas langsung meminta Wang Lin untuk menyebutkan tuntutannya. Dengan tatapan tajam dan suara yang tenang, Wang Lin langsung menyebutkan niat aslinya. Ia tanpa ragu mengatakan bahwa ia menginginkan metode pembatasan 18 plum milik Liyuan sebagai kompensasi.